Di tengah gemerlap kota Hong Kong yang tak pernah tidur, seorang wanita Indonesia menjalin takdir gelap dengan seorang majikan berusia 80 tahun. Di bawah kilau lampu kota dan bayang-bayang dosa, hubungan mereka memuncak menjadi pertaruhan antara cinta palsu, ketamakan, dan kehancuran yang tak terelakkan. Seberapa jauh seorang wanita bisa berkhianat demi mengejar mimpi, sementara bayangan keluarga dan moral terus menghantui? Sebelum melanjutkan cerita, dukung channel kami dengan cara like dan subscribe, agar kami dapat menghadirkan cerita-cerita menarik selanjutnya. Berikut kisah selengkapnya. Ratna, seorang perempuan sederhana dari Jawa Tengah, memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Hong Kong demi membantu perekonomian keluarganya. Di kampung, suaminya, Budi, bekerja serabutan dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ratna merasa bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Dengan berat hati, ia meninggalkan suaminya dan kedua anaknya yang masih kecil. Ratna bukan hanya membawa beban tanggung jawab finansial, tetapi juga rasa bersalah karena meninggalkan keluarganya. Dalam perjalanan menuju Hong Kong, hatinya campur aduk antara semangat dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di negeri orang, hanya berbekal doa dan tekad untuk bertahan. Setibanya di Hong Kong, Ratna bekerja di sebuah keluarga kaya, keluarga Wong. Tuan Wong, majikannya, seorang pria lanjut usia berusia 80 tahun, adalah seorang duda kaya raya yang tinggal di rumah besar bersama asisten rumah tangga lainnya. Rumah megah itu bagaikan istana yang dingin, penuh kemewahan tetapi kosong dari kehangatan. Tuan Wong dikenal sebagai pria yang tegas dan berpendirian kuat, tetapi di balik sikap dinginnya tersimpan kesepian yang mendalam. Dia sering menghabiskan waktu di perpustakaan pribadinya, meneliti buku-buku antik yang menjadi koleksinya. Ratna bekerja dengan rajin, memastikan rumah selalu bersih dan rapi. Dalam minggu-minggu pertama, dia hanya fokus pada pekerjaannya, tanpa terlibat terlalu dalam dengan penghuni rumah. Namun, suatu malam, ketika Ratna sedang merapikan buku-buku di perpustakaan, Tuan Wong memulai percakapan. "Kamu berasal dari mana, Ratna?" Tanyanya dengan suara yang dalam tetapi ramah. Ratna bercerita tentang desanya, keluarganya, dan mimpi-mimpinya yang sederhana. Obrolan itu menjadi awal dari hubungan yang perlahan-lahan mendalam. Lama-kelamaan, hubungan antara Ratna dan Tuan Wong menjadi semakin akrab. Perhatian yang diberikan Tuan Wong membuat Ratna merasa dihargai dan istimewa, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari suaminya di kampung. Tuan Wong, yang biasa hidup dalam kesepian, menemukan teman berbicara dalam diri Ratna. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan diskusi panjang di perpustakaan, disertai teh hangat dan suasana tenang. Suatu hari, Tuan Wong mengundang Ratna untuk duduk di ruang tamu besar yang jarang digunakan, tempat dindingnya dipenuhi lukisan dan patung mahal. "Ratna, kamu membuat rumah ini terasa lebih hidup," katanya sambil memandangi secangkir teh yang dipegangnya. Ratna terkejut mendengar komentar itu, tetapi dia hanya tersenyum sambil menunduk. Hatinya berdebar. Lama-kelamaan, perhatian Tuan Wong berubah menjadi pemberian hadiah. Bros antik berbentuk bunga, kain sutra dengan motif indah, dan amplop berisi uang tunai menjadi rutinitas baru. "Aku ingin kamu memiliki sesuatu yang indah," ucap Tuan Wong saat menyerahkan sebuah liontin emas kepada Ratna. Meski merasa terhormat, Ratna mulai merasakan beban moral yang semakin berat. Namun, apa yang membuatnya lebih terpikat adalah cara Tuan Wong memperlakukannya dengan rasa hormat dan perhatian. Obrolan mereka kian mendalam, membahas bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga kehidupan, masa lalu Tuan Wong, hingga mimpi-mimpi Ratna. Mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan itu. Namun, tidak semua penghuni rumah melihat ini dengan baik. Meilin, pembantu yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di rumah itu, mulai memandang Ratna dengan tatapan dingin. "Berhati-hatilah, Ratna. Kebaikan Tuan Wong sering disalahartikan," ucapnya suatu pagi. Tapi Ratna, meski memahami risiko yang ada, sudah terlalu larut dalam hubungan itu. Pada suatu malam yang dingin, Tuan Wong memanggil Ratna untuk menemaninya makan malam. Ruang makan terasa hangat oleh penerangan lampu kristal yang temaram. Dalam suasana intim itu, Tuan Wong dengan lembut memegang tangan Ratna dan berkata, "Aku merasa hidupku lebih bermakna sejak kamu ada di sini." Hati Ratna kacau. Ia tahu ini salah. Tetapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menyentuh bagian terdalam dari hatinya yang rapuh.
Malam itu menjadi titik balik. Hubungan mereka berubah menjadi lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pekerja. Namun, Ratna mulai melihat peluang besar dalam hubungan ini. Ia mengetahui bahwa Tuan Wong adalah seorang pria tanpa ahli waris langsung. Hartanya yang berlimpah menarik bagi Ratna yang masih memikirkan bagaimana membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Hubungan mereka yang awalnya penuh dengan percakapan dan perhatian berubah menjadi pertemuan rahasia yang semakin intens. Dalam minggu-minggu berikutnya, Ratna sering menghabiskan waktu di kamar pribadi Tuan Wong, menyusun strategi untuk mendapatkan kepercayaannya sepenuhnya. Ia mulai melakukan hal-hal kecil untuk menyenangkan hati majikannya. Membuatkan teh herbal khusus, membacakan buku-buku tua, hingga mendengar setiap keluhan kesehariannya dengan penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, Tuan Wong mulai sakit-sakitan, Ratna semakin sering mendampinginya. Ia sengaja memberikan kesan bahwa ia satu-satunya yang peduli, menggantikan peran keluarga yang tidak ada. Tuan Wong, yang lemah secara fisik dan emosional, mulai semakin bergantung pada Ratna. "Kamu lebih dari sekadar pembantu, Ratna. Kamu adalah keluarga," ucap Tuan Wong suatu hari dengan nada serius. Perkataan itu membuat Ratna semakin yakin bahwa ia memiliki posisi penting di hati Tuan Wong. Ia sadar apa yang ia lakukan adalah pengkhianatan besar terhadap suaminya. Tetapi pikirannya kini dikuasai oleh harapan akan kehidupan mewah yang tampak semakin dekat di genggamannya. Ketegangan di rumah semakin memuncak. Ratna merasakan tekanan yang luar biasa dari rekan-rekannya, yang sekarang memandangnya dengan penuh kebencian. Salah satu dari mereka, seorang pembantu lama bernama Meilin, mencoba memperingatkan Ratna. "Hati-hati, Ratna. Apa yang kamu lakukan bisa menghancurkan segalanya," katanya dengan nada serius. Namun, Ratna merasa sudah terlalu jauh terlibat. Kebutuhan akan pengakuan dan janji warisan besar dari Tuan Wong membuatnya mengabaikan peringatan Meilin. Dalam hatinya, ia terus berjuang melawan rasa bersalah. Suaminya, Budi, mulai curiga. Ia menelepon Ratna lebih sering. Tetapi jawaban Ratna selalu dingin dan singkat. "Aku sibuk, Mas. Tolong jangan terlalu banyak bertanya," ucapnya suatu malam. Di sisi lain, Tuan Wong mulai menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang menurun. Hubungan mereka kini menjadi semakin rumit. Ratna merasa bertanggung jawab, tetapi juga semakin terikat oleh janji warisan yang dijanjikan Tuan Wong. "Aku ingin kamu mendapatkan semua ini, Ratna. Kamu telah mengubah hidupku," katanya dengan suara lemah. Setelah beberapa bulan berlalu, Tuan Wong meninggal dunia. Ratna berada di sisinya. Tangannya menggenggam erat tangan Tuan Wong yang lemah. "Kamu satu-satunya yang peduli, Ratna. Jangan biarkan semua ini hilang sia-sia," adalah kata terakhir yang ia dengar darinya. Tangis Ratna pecah, bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun, hidup Ratna berubah menjadi mimpi buruk. Pengacara keluarga datang membawa surat wasiat, tetapi bersamaan dengan itu, kerabat jauh Tuan Wong mulai menuntut warisan tersebut di pengadilan. Mereka menuduh Ratna sebagai manipulator yang memanfaatkan kondisi Tuan Wong yang sudah uzur. Kasus ini menjadi sorotan media. Foto-foto Ratna terpampang di koran dan layar televisi. Tuduhan demi tuduhan menghujani namanya. Rekan kerja yang dulu mencemooh kini angkat bicara, memberikan kesaksian tentang perilaku tidak pantas Ratna selama bekerja di rumah tersebut. Di kampung, berita itu sampai ke telinga Budi. Ia tidak dapat menyembunyikan amarahnya ketika menonton berita itu di televisi. "Aku mempercayaimu, Ratna. Bagaimana kamu bisa melakukan ini kepada kami?" teriaknya ketika akhirnya mereka berbicara melalui telepon. Ratna hanya menangis, tidak mampu memberikan jawaban. Ia tahu semuanya telah hancur. Pengadilan memutuskan bahwa Ratna tidak berhak atas warisan tersebut. Uang, harta, dan impiannya tentang masa depan yang lebih baik sirna seketika. Ia kembali ke kampung halaman dengan tangan kosong dan reputasi yang rusak. Setelah bertahun-tahun berlalu, Ratna kembali ke Indonesia dengan rasa malu yang mendalam. Ia mencoba menebus kesalahannya dengan membantu sesama, mendirikan yayasan untuk anak-anak miskin. Meski ia berusaha keras, bayangan masa lalunya tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua pengorbanan dan dosa itu sepadan dengan apa yang ia dapatkan?